Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa di video materi mata kuliah Elektronik Bisnis, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Bisnis dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di materi kuliah yang kedua ini, kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang tahapan pembangunan sistem e-bisnis. Lebih detail kita akan membahas tentang visi dan prospek membangun e-bisnis, tahap-tahap pembangunan sistem e-bisnis, manajemen teknologi e-bisnis, pemodelan sistem, metode daur hidup untuk membangun sistem informasi e-bisnis, kegagalan sistem informasi e-bisnis, kebutuhan sistem e-bisnis, dan faktor keberhasilan implementasi e-bisnis. Baiklah, tanpa berpanjang-panjang kata dalam pengantar ini, mari kawan-kawan fokuskan penglihatan, pendengaran, dan perasaan pada video yang akan kawan-kawan saksikan ini. Dan, jangan lupa buat resume atau ringkasan materi ini, dengan bahasa dan kalimat kawan-kawan sendiri, sesuai pemahaman masing-masing. Visi dan prospek membangun e-bisnis. Membangun sistem e-bisnis bukan hanya mengkomputerisasi sistem informasi bisnis yang kemudian dihubungkan ke internet. Jika pemahaman itu yang menjadi landasan dalam membangun sistem e-bisnis, maka niscaya sistem itu sulit untuk bertahan. Karena itu, harus dipahami bahwa membangun sistem e-bisnis lebih dari sekedar itu. Adapun visi yang harus dimiliki oleh organisasi yang akan membangun sistem e-bisnis adalah sebagai berikut. 1. Adanya keinginan yang kuat dan konsisten untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen. 2. Pembangunan jaringan komunitas. 3. Perluasan pasar. 4. Masuk era persaingan global. Tahap-tahap pembangunan sistem e-bisnis. Dalam membangun sebuah sistem, tentu dibutuhkan tahapan-tahapan yang menjadi landasan dibangunnya sistem tersebut. Adapun tahapan-tahapan pembentukan sistem e-bisnis adalah sebagai berikut. 1. Mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer dan internet seoptimal mungkin. 2. Membangun halaman web untuk jalinan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. 3. Membangun sistem informasi e-bisnis yang efektif. 4. Mengembangkan sistem informasi yang bersifat interplatform. Bisnis berbasis elektronik yang dalam hal ini sering kita sebut dengan e-bisnis adalah sebuah kegiatan bisnis yang menggunakan fasilitas jaringan internet. Dalam pelaksanaannya, perusahaan yang akan mengaplikasikan e-bisnis dalam usahanya tentunya membutuhkan rencana agar penerapannya bisa efektif. Mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer dan internet seoptimal mungkin merupakan hal paling dasar yang harus disiapkan sebelum memanfaatkan e-bisnis. Setelah semua terpenuhi di atas barulah kita melangkah dalam tahap pembangunan sistem e-bisnis, meliputi 1. Pembangunan arsitektur e-bisnis. Arsitektur e-bisnis merupakan framework konseptual dari infrastruktur dan sistem informasi e-bisnis yang diwujudkan dalam sebuah perencanaan struktur dan integrasi dari berbagai sumber-sumber yang ada dalam sebuah organisasi. Dalam proses pengembangannya terdiri dari 6 langkah, yaitu pendefinisian visi dan tujuan dari organisasi, merupakan langkah awal untuk mendapatkan gambaran umum dari organisasi tersebut. Pendefinisian arsitektur informasi yang dibutuhkan, merupakan langkah selanjutnya untuk mengetahui situasi dan kondisi dalam rancangan pengembangan e-bisnis. Pendefinisian arsitektur data, aktivitas pada bagian ini seperti pengklasifikasian data yang dibutuhkan, cara pengolahannya dan sasaran yang ingin diambil untuk pengembangan. Pendefinisian arsitektur aplikasi, hal ini dimaksudkan untuk menentukan jenis aplikasi dan batasan-batasan yang diinginkan dalam bidang keamanan. Pendefinisian arsitektur teknikal, dimaksudkan untuk menentukan jenis-jenis hardware dan software secara keseluruhan. Pendefinisian arsitektur organisasi, dalam bagian ini ditentukan berbagai hal yang berhubungan dengan sumber daya, baik berupa manusia, keuangan, dan waktu yang dipergunakan. 2. Instalasi. Langkah selanjutnya adalah pengimplementasian aplikasi yang telah dibangun atau instalasi. Aktivitas instalasi ini dapat dilaksanakan langsung oleh para tenaga ahli yang ada di perusahaan tersebut, atau menggunakan tenaga outsourcing. Pilihan ini sangat berhubungan erat dengan pemilihan opsi pengembangan yang dilakukan sebelumnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aktivitas instalasi ini yaitu, bagaimana aplikasi tersebut berhubungan dengan aplikasi yang telah ada. 3. Pemilihan opsi pengembangan. Pengembangan aplikasi dari e-bisnis pada dasarnya mengikuti beberapa pendekatan.
Masing-masing pendekatan tersebut memiliki keuntungan dan kekurangan yang pada intinya, pemilihan salah satu dari opsi tersebut akan memberikan efisiensi yang lebih besar dibandingkan opsi-opsi lainnya. Beberapa pendekatan tersebut adalah A. Membeli aplikasi yang telah diimplementasikan oleh sebuah application service provider, ASP. Hal ini dimaksudkan agar dapat menghemat biaya dan waktu dibanding dengan membangun sendiri. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kadang kala aplikasi tersebut tidak sepenuhnya diperlukan, sangat susah untuk dimodifikasikan sesuai dengan kebutuhan, susah untuk diintegrasikan dengan aplikasi yang telah lebih dulu digunakan, pelayanan purna jual dari ASP yang buruk dan keterikatan kontrak dengan pihak ASP untuk meningkatkan fungsi dari aplikasi tersebut di kemudian hari. B. Menyewa, lease, aplikasi, hampir mirip dengan membeli aplikasi yang diinginkan. Biasanya menyewa aplikasi dilakukan jika aplikasi tersebut sangat mahal. Kadang kala menyewa merupakan langkah awal sebelum membeli aplikasi tersebut dan alasan lain karena keterbatasan tenaga ahli yang akan mengelola pemanfaatan dan pemeliharaan aplikasi tersebut. C. Membangun sendiri, in-house development, membangun sendiri aplikasi yang dibutuhkan, merupakan salah satu pilihan dari pengembangan e-business. Walaupun biasanya pendekatan ini membutuhkan biaya yang besar dan menghabiskan waktu yang banyak, tetapi pilihan ini diharapkan sangat mendekati sistem yang diinginkan. D. Bekerja sama dengan pihak ketiga. Dewasa ini sedang berkembang tren kerja sama antara perusahaan pengembang sistem informasi e-business dengan perusahaan-perusahaan penggunanya. Berbagai jenis kerjasama yang dilakukan seperti kerjasama dengan pengembang e-marketplace, telah mengembangkan berbagai sistem informasi e-business bagi para perusahaan yang ingin membangun bisnis B2C, business to customer, di internet, sedangkan untuk B2B, business to business. Perusahaan dapat bergabung dalam berbagai pengembang khusus lainnya di bidangnya, bekerja sama dengan third party auction. Perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak pelelangan untuk memasarkan produknya sebagai pihak ketiga. 4. Penyebaran atau integrasi. Pada tahapan ini aplikasi yang telah dipilih dan diimplementasikan diharapkan dapat terintegrasi dengan baik dengan segala aplikasi yang telah ada sebelumnya. Berbagai langkah dijalankan dalam tahapan ini seperti pemberian training dan informasi terhadap para pengguna, baik yang berhubungan secara langsung atau tidak dengan aplikasi tersebut, pembuatan kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendukung hingga pengintegrasian sistem dengan para supplier dan pihak-pihak terkait lainnya. 5. Operasi atau pemeliharaan. Operasi dan pemeliharaan dari aplikasi yang telah diimplementasikan merupakan langkah selanjutnya yang harus diperhatikan dengan baik. Perencanaan yang baik sangat diperlukan agar seluruh pengimplementasian yang telah dilakukan dapat berjalan dengan sempurna. Selanjutnya, aktivitas pemeliharaan dapat dilanjutkan ke tahap pengembangan selanjutnya untuk penyempurnaan aplikasi yang telah diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan aplikasi tersebut dibangun. Manajemen teknologi e-business. Pada dasarnya dalam proses pembangunan dan pengembangan e-business diperlukan suatu manajemen sistem informasi yang baik, efektif dan efisien. Teknologi informasi memiliki kontribusi penting dalam menjalankan proses sistem informasi e-business. Teknologi informasi ini dapat disebut sebagai supply on demand of system information dalam e-business. Manajemen teknologi dalam proses e-business ini pada umumnya dapat dikelompokkan dalam dua perspektif, yaitu 1. Perspektif teknis. Dilihat dari sisi teknis, manajemen teknologi informasi dalam e-business dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi penciptaan dan fungsi penyebaran. A. Fungsi penciptaan. Dalam fungsi penciptaan, manajemen teknologi itu dapat berpacu pada aspek-aspek berikut. Pertama, teknologi informasi harus mampu menjadi medium atau sarana untuk mengubah fakta-fakta atau kejadian-kejadian sehari-hari yang dijumpai dalam bisnis perusahaan ke dalam format data kuantitatif. Ada dua cara umum yang biasa dipergunakan, yaitu secara manual dan otomatis. Yang dimaksud dengan manual adalah dilibatkannya seorang user untuk melakukan data entry terhadap fakta-fakta relevan di dalam aktivitas sehari-hari yang dipandang perlu untuk direkam. Sementara yang dimaksud dengan cara otomatis di sini adalah jika berbagai teknologi dipergunakan sebagai alat untuk merekam fakta dan mengubahnya menjadi data tanpa harus melibatkan unsur manusia sebagai data entry. Kedua, teknologi harus mampu merubah data mentah yang telah dikumpulkan tersebut menjadi informasi yang relevan bagi setiap penggunanya, stakeholders, yaitu manajemen, staf,
konsumen, mitra bisnis, pemilik perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Ketiga, teknologi mengolah informasi yang diperoleh dengan berbagai konteks organisasi yang ada, menjadi sebuah knowledge yang dapat diakses oleh semua pihak di dalam perusahaan. Keempat, merubah knowledge menjadi wisdom merupakan tugas teknologi informasi yang terakhir dalam proses penciptaan. B. Fungsi penyebaran. Dilihat dari fungsi manajemen teknologi e-business dapat meliputi kegiatan manajemen yang berhubungan dengan aspek penyebaran sebagai berikut. Pertama, gathering. Teknologi informasi dikelola untuk mampu mengumpulkan entiti-entiti tersebut dan meletakkannya di dalam suatu media penyimpan digital. Media penyimpan tersebut harus mampu untuk menangkap berbagai karakteristik unik dari entiti-entiti terkait, yang biasa direpresentasikan dalam berbagai bentuk format media, multimedia, seperti teks, suara, audio, citra, image, gambar bergerak, video, dan lain-lain. Kedua, organizing. Untuk memudahkan pencarian terhadap entiti-entiti di kemudian hari, teknologi informasi di mana G memiliki mekanisme baku dalam mengorganisasikan penyimpanan entiti tersebut di dalam media penyimpan. Konsep-konsep struktur data, database dan sistem berkas merupakan dasar-dasar ilmu yang kerap dipergunakan sehubungan dengan kebutuhan ini. Ketiga, selecting. Di saat berbagai pihak di dalam perusahaan membutuhkan entiti-entiti tersebut, teknologi informasi diciptakan untuk menyediakan fasilitas untuk memudahkan pencarian dan pemilihan. Keempat, synthesizing. Teknologi informasi diciptakan mampu memenuhi kebutuhan manajer ini dalam menggabungkan beberapa entiti menjadi satu paket kesatuan yang terintegrasi. Kelima, distributing. Teknologi informasi dibuat dan dikelola dengan memiliki infrastruktur yang dapat menyalurkan berbagai entiti dari tempat disimpannya entiti-entiti tersebut ke pihak-pihak yang membutuhkannya. 2. Perspektif manajerial. Dilihat dari sisi bisnis dan manajerial, terutama dalam kaitannya dengan manajemen supply chain, ada empat peranan yang diharapkan perusahaan dari implementasi efektif sebuah teknologi informasi. A. Minimize risk. Setiap bisnis memiliki risiko, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor keuangan. Pada umumnya risiko berasal dari adanya ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek-aspek eksternal lain yang berada di luar kontrol perusahaan. D. Reduce costs. Teknologi informasi diharapkan dapat berkontribusi dalam perbaikan efisiensi dan optimalisasi proses-proses bisnis di perusahaan. Peranan teknologi informasi sebagai katalisator dalam berbagai usaha mengurangi biaya-biaya operasional perusahaan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. C. Create new realities. Dengan pesatnya perkembangan teknologi internet, telah mampu menciptakan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan, yaitu di dunia maya. Berbagai konsep e-business semacam e-commerce, e-procurement, e-customers, e-loyalty, dan lain-lain pada dasarnya merupakan suatu cara memandang baru di dalam menanggapi mekanisme bisnis di era globalisasi informasi. Pemodelan sistem. Pemodelan ini menggambarkan aliran data dan aliran distribusi yang akan diproses menjadi informasi. Penggambaran pemodelan dapat menggunakan flowchart sistem atau diagram alir data diagram. Pada sebuah sistem yang kompleks secara sistematis dan terintegrasi, maka dibutuhkan metode-metode pembangunan sistem seperti daur hidup, prototype dan spiral. Dari ketiga macam metode tersebut, metode daur hidup cocok untuk pembangunan sistem e-business, karena memiliki beberapa karakteristik yaitu proses dilakukan selangkah demi selangkah yang disertai dengan proses dokumentasi yang rapi. Metode daur hidup terdiri dari beberapa tahapan proses, yaitu tahap perencanaan, analisis, perancangan, analisis, penerapan, evaluasi, penggunaan dan pemeliharaan. Pada setiap tahapan dilakukan proses pendokumentasian atas segala yang telah dilakukan disepakati. Metode daur hidup untuk membangun sistem informasi e-business. Metode daur hidup cocok untuk pembangunan sistem e-business, karena memiliki beberapa karakteristik yaitu proses dilakukan selangkah demi selangkah yang disertai dengan proses dokumentasi yang rapi. Metode daur hidup terdiri dari beberapa tahapan proses, yaitu 1. Tahap perencanaan. Tahap ini sangat penting karena pada tahap ini permasalahan yang sebenarnya didefinisikan secara rinci.
Tahap perencanaan mempersiapkan sistem e-bisnis meliputi, memahami permasalahan yang muncul dan mendefinisikan secara rinci. Merumuskan kasus-kasus bisnis yang ingin diselesaikan. Mengestimasikan total investasi yang akan disediakan. Rencana aksi yang konkret. 2. Tahap analisis. Tahap ini harus dilakukan seobjektif mungkin agar hasilnya tidak bias. Untuk menganalisa, dapat menggunakan 6 dimensi kelayakan, MC layout, yaitu kelayakan teknis, pengembalian ekonomis, pengembalian non-ekonomis, hukum dan etika, operasional, jadwal. Faktor lain dalam menganalisa yaitu kelayakan organisasi, memilih kelompok bisnis, kemungkinan permodalan, tingkat kompetisi produk, lingkungan operasional sistem dan sistem harga. Apabila diketemukan indikasi ketidaklayakan maka cari penyebabnya, selanjutnya susun langkah konkret. 3. Tahap perancangan. Tahap perancangan merupakan fase pemahaman kriteria kebutuhan sistem. Diharapkan lebih menuju sistem yang stabil dan fleksibel. Pada tahap perancangan selain memperhatikan rekomendasi kelayakan, perlu memperhatikan beberapa hal berikut: kebutuhan perusahaan, kebutuhan operator, kebutuhan pemakai, kebutuhan teknis. 4. Tahap penerapan. Tahap ini merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan rancangan yang telah disusun sebelumnya agar dapat diwujud nyatakan. Implementasi untuk prosedur di dalam teknologi komputer akan menggunakan bahasa komputer. Untuk proses yang terdapat di luar sistem komputer, disusunlah sebuah konvensi atau perjanjian atau tata tertib, agar setiap orang yang terlibat dapat mengikuti alur yang telah ditetapkan. Untuk merealisasikan sistem pada tahap penerapan ini, ditempuh beberapa metode, antara lain, penggunaan paket aplikasi, pengembangan oleh staf sendiri, insourcing, dan pengembangan yang dilakukan dengan kerjasama dari pihak luar seperti konsultan atau software house, outsourcing. 5. Tahap evaluasi. Pada tahap ini, dilakukan uji coba sistem yang telah selesai disusun. Proses uji coba diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah benar. Karakteristik yang ditetapkan, dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang terkandung di dalamnya. Evaluasi merupakan uji coba sistem yang berguna untuk memastikan sistem sudah berjalan dengan benar. Memastikan sesuai karakteristik yang ditetapkan. Memastikan tidak terjadi kesalahan sampai ke penelusuran dan keterlibatan data. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi perangkat keras adalah kemampuan perangkat keras yang meliputi kecepatan proses dan distribusinya. Seberapa besar biaya yang harus disediakan untuk pengoperasian dan perawatan sistem. Kompatibilitas perangkat keras terhadap sistem-sistem yang terkait. Seberapa lama teknologi yang digunakan akan dapat bertahan. Sejauh mana pilihan-pilihan terhadap komputer yang digunakan memperhatikan faktor-faktor ergonomi. Tingkat kehandalan dan skalabilitas jaringan komputer yang dibangun sebagai infrastruktur sistem tersebut. 6. Tahap penggunaan dan pemeliharaan. Pada tahap ini, sistem yang telah diuji coba dan dinyatakan lolos dapat mulai digunakan untuk mengenal proses e-bisnis yang sesungguhnya. Pemeliharaan sistem secara rutin dapat meliputi penataan ulang database, membackup dan scanning virus. Sementara itu, pemeliharaan juga termasuk melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menjaga kemuktahiran sistem, atau pembetulan atas kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan belum diketahui sebelumnya. Pada setiap tahapan dilakukan proses pendokumentasian atas segala yang telah dilakukan atau disepakati. Kegagalan sistem informasi e-bisnis. Tidak semua hal yang telah direncanakan dan dilaksanakan berjalan dengan baik. Terkadang bisa saja mengalami kendala dan kegagalan, begitu pula dengan sistem informasi e-bisnis. Hal ini tentu saja ada dari faktor-faktor penyebabnya. Faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut antara lain, 1. Sering orang memandang sistem informasi e-bisnis adalah paling utama dan penting, sementara melupakan komitmen dan konsistensi terhadap materi informasi, produk dan respon layanan kepada konsumen. 2. Antarmuka sistem informasi e-bisnis sering kurang interaktif, kurang komunikatif dan kurang mudah digunakan oleh konsumen, karena antarmuka sering dibangun berdasarkan selera pembuatnya. 3. Perubahan cara pandang, pola berbisnis dan sistem dari tradisional dan lokal menjadi modern dan global, sedangkan perusahaan dan pebisnis membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kebutuhan sistem e-bisnis.
Agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, maka dari itu sistem informasi bisnis haruslah memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi dalam menjalankan konsep e-bisnisnya. Agar dapat memenuhi ekspektasi dari organisasi, maka sistem informasi e-bisnis harus memenuhi kriteria kebutuhan-kebutuhan tersebut yaitu 1. Efisien dan efektif. 2. Tren masa depan. 3. Integrated dengan sistem yang lain. 4. Keamanan data. 5. Interaktif. Faktor keberhasilan implementasi e-bisnis. Terdapat beberapa strategi dalam mengimplementasikan e-bisnis seperti yang dikutip dalam buku chapter e-bisnis strategi, CHAPE, 2011. Di antaranya ada 11 faktor penentu keberhasilan, yang juga dapat berguna diterapkan untuk organisasi yang lebih besar. 1. Konten, penyampaian isi yang efektif dari produk atau jasa. 2. Convenience, kegunaan dari situs web. 3. Control, sejauh mana organisasi telah didefinisikan proses yang mereka dapat mengelola. 4. Interaksi, sarana membangun hubungan dengan pelanggan individu. 5. Komunitas, sarana membangun hubungan dengan kelompok-kelompok individu atau organisasi yang berpikiran. 6. Sensitivitas harga, sensitivitas dari produk atau jasa untuk persaingan harga di internet. 7. Logo, kemampuan untuk membangun sebuah nama merek yang kredibel untuk e-commerce. 8. Komitmen, sebuah motivasi yang kuat untuk menggunakan internet dan kemauan untuk berinovasi. 9. Kemitraan, sejauh mana e-commerce venture menggunakan kemitraan, hubungan rantai nilai, untuk meningkatkan kehadiran internet dan memperluas bisnisnya. 10. Proses perbaikan, sejauh mana perusahaan dapat mengubah dan mengotomatisasi proses bisnis. 11. Integrasi, penyediaan hubungan antara sistem TI yang mendasari dalam mendukung kemitraan dan perbaikan proses. Sedangkan menurut Wade, 2005, mengungkapkan beberapa faktor kesuksesan implementasi e-bisnis, antara lain, 1. Ekspektasi dari perusahaan ditunjang dengan ketersediaan dana. 2. Jadwal dan waktu implementasi yang memadai. 3. Pengetahuan akan proses bisnis, kompetensi dan pengalaman dalam pembangunan sistem informasi e-bisnis. 4. Komunikasi baik secara fungsional dan cross-function. 5. Komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini, kami berharap kawan-kawan mahasiswa bisa mendapatkan manfaat pengetahuan dari materi yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Apabila ada hal-hal yang dirasa kurang jelas dan perlu pembahasan lebih lanjut, kawan-kawan dipersilakan untuk mendiskusikannya di kelas. Selalu semangat untuk membuat ringkasan atau resume materi yang telah disampaikan. Sampai jumpa di materi pembahasan berikutnya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.